Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi biologi tanah. Kita dari kelompok 2. Saya Maulida Izzarahmah dan saya Aisyah Sri Anggraini. Saya Atu Fitri Sikirabania. Saya Khairul Juwadi. Saya Denny Pratama. Pengertian biologi tanah. Biologi tanah adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk organisme tanah dan kebenarannya dan kehidupannya. Kehidupan dalam tanah dapat dibagi menjadi dua golongan yang berbeda. Pertama adalah organisme yang memberikan persediaan bahan organik. Kedua adalah organisme yang terutama merombak bahan tersebut. Keberadaan kehidupan dalam tanah merupakan mesin penting pengaduk tanah yang sangat efisien dalam mengatur segala sesuatu yang ada di dalam tanah menjadi siap sedia bagi kehidupan lain menurut Sertodi 2002. Lanjut. Aku sih. Contoh biologi tanah, yang pertama itu ada cacing. Cacing tanah termasuk fauna makro yang membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan porositas, serta mempercepat proses dekomposisi bahan organik. Lalu yang kedua ada bahan bakteri. Bakteri tanah merupakan mikroorganisme terbanyak di tanah dan sangat penting dalam proses seperti peningkatan nitrogen, pelarutan fosfat, serta penguraian bahan organik. Lalu yang ketiga ada jamur. Jamur berperan dalam menguraikan bahan organik yang sulit terurai dan ada yang membentuk hubungan mikoriza dengan akar tanaman untuk membantu penyerapan hara. Yang keempat ada actinomycete. Actinomycete adalah mikroba tanah yang berperan dalam penguraian bahan organik dan menghasilkan senyawa antimikroba. Untuk selanjutnya itu ada komponen apa saja yang ada di biologi tanah. Yang pertama itu ada energi matahari atau solar energi, merupakan sumber energi utama. tumbuhan, pohon dan rumput menggunakan energi matahari melalui fotosintesis untuk menghasilkan energi dan biomasa yang menjadi dasar bagi seluruh jaring makanan. Yang kedua itu ada tumbuhan, pohon atau tanaman, menyerap nutrisi dari tanah dan melepaskan karbon dioksida ke atmosfer. Ketika tanaman itu mati atau menggugurkan daun atau akarnya, mereka akan menyediakan bahan organik atau organic matter. Selanjutnya komponen dalam tanah. Yang pertama itu ada produsen utama atau pemecah bahan organik. Organisme yang pertama kali mengurai bahan organik yang akan menjadi tanah. Yang pertama itu ada bahan organik atau organic matter, daun, akar, dan sisa-sisa dari tanaman yang jatuh ke tanah. Yang kedua ada fungi atau jamur dan bakteria. Mereka adalah dekomposer utama. Lalu peran organisme meliputi yang pertama yaitu memproses langsung bahan organik seperti bekicot, cacing, ekstrait, aki seribu, kutu, dan semut. Kemudian yang kedua adalah pemangsa, ketiga yaitu pencipta struktur tanah yaitu cacing dan kutu tadi. Kemudian mikro dan mesofauna atau protozoa, nematoda, dan kelembola dan kutu. Regular penting untuk aktivitas bakteri dan fungsi. Mereka memprediksi organisme tersebut dan terlibat dalam dekomposisi bahan organik.
Nematoda tanah menepati posisi penting dalam jejaringan makanan berdasarkan detritus tanah dan sangat nyata sebagai pengaruh dekomposisi dan mineralisasi hara. Ini siapa? Terus apa saja sih interaksinya yang ada di tanah itu? Nah, interaksi biologi tanah adalah hubungan timbal baik yang terjadi antara berbagai jenis organisme hidup atau biota di dalam dan di atas permukaan tanah. Dengan komponen non hidup yaitu abiotik, tanah ini sendiri seperti mineral, air, udara, dan bahan organik. Nah, ada dua yaitu organisme dengan organisme. Contohnya itu kayak hubungan simbiotik antara jamur mikrosia dengan akar tanaman atau rantai makanan di mana nematoda memangsa bakteri. Terus ada lagi contoh lain adalah organisme dengan tanah yaitu biotik. Contohnya itu kayak aktivitas cacing tanah yang mencampur biotubasi atau partikel tanah yang meningkat porositas atau sifat fisik tanah, atau aksi bakteri dan jamur dalam menguraikan bahan organik dan mengubah ketersediaan hara sifat kimia tanah. Bisa kalian lihat contoh di gambar tersebut. Lanjut. Ya. Faktor yang mempengaruhi kehidupan tanah. Faktor yang pertama adalah faktor lingkungan. Kelembapan air, organisme sangat bergantung pada air. Tanah yang terlalu kering atau tergenang dapat membatasi kehidupan mereka. Lalu ada juga suhu. Setiap organisme memiliki suhu yang berbeda-beda untuk organisme itu tetap hidup. Suhu tinggi, misalnya saat pembakaran biskuit pada keramik, akan mematikan semua kehidupan pada tanah itu. Lalu ada pH tanah atau tingkat keasaman. pH mempengaruhi jenis organisme. Yang bakteri lebih suka pH mendekati netral, sementara fungi lebih toleran terhadap pH yang asam. Lalu aerasi atau udara dalam tanah. Sebagian besar organisme tanah bersifat aerobik yang membutuhkan oksigen. Bedding pada tanah liat bertujuan mengeluarkan udara, sedangkan di tanah pertanian udara harus tersedia. Yang ketiga, ketersediaan bahan organik. Ini adalah sumber makanan energi utama bagi organisme heterotrof atau konsumen. Selanjutnya ada dampak aktivitas manusia ke biologi tanah. Yang pertama itu ada pengolahan lahan atau tillage. Menurut Utomo 2015 dan Sutejo 2013, pengolahan tanah yang intensif akan merusak agregat tanah, mengurangi populasi cacing tanah serta mikroorganisme, dan menyebabkan penurunan biomasa mikroba. Yang kedua ada deforestasi dan pembukaan hutan, yang menekankan bahwa hilangnya vegetasi menyebabkan berkurangnya serasa dan bahan organik yang menjadi sumber makanan mikroorganisme serta meningkatkan erosi. Yang terakhir ada urbanisasi, pemadatan tanah akibat pembangunan menurunkan ruang pori yang penting bagi organisme tanah. Maaf, ternyata ada yang lanjutannya itu yang siapa? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ais. Yang keempat ada pembakaran. Pembakaran lahan dapat memusnahkan organisme tanah di lapisan atas dan menurunkan bahan organik secara drastis. Dan bahwa urbanisasi mengubah struktur tanah dan mengurangi aktivitas biologis. Yang kelima, kegiatan industri, pembuangan limbah. Limbah industri dapat merusak enzim mikroba dan menurunkan biomasa mikroorganisme secara signifikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah.
Yang pertama ada iklim. Iklim mempunyai pengaruh paling besar dibanding faktor-faktor pembentukan tanah yang lain, terutama menentukan watak atau ciri pelapukan yang terjadi. Yang kedua ada organisme hidup. Peranan jasad hidup dalam pembentukan tanah adalah kemampuannya menghasilkan bahan organik, memantapkan perbandingan asam basa dalam tanah, atau peredaan unsur hara dan memantapkan struktur tanah. Yang ketiga ada bahan induk. Bahan induk adalah bagian regolit yang sedikit mengalami pelapukan. Yang keempat ada topografi. Bentuk lahan atau topografi akan mempengaruhi terhadap cepat lambatnya pengaruh iklim dalam proses pembentukan tanah. Yang terakhir ada waktu. Waktu mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan tanah, terutama dalam hal lamanya waktu pada saat bahan induk mengalami penghancuran. Dan ini untuk daftar saya. Kun ya, apa faktor yang mempengaruhi kehidupan tanah? Silakan bisa dijawab. Faktor yang mempengaruhi kehidupan tanah yaitu ada faktor suhu, pH tanah, aerasi atau udara, dan ketersediaan bahan organik. Oke, jawabannya benar. Itu siapa ini? Apa bu? Yang pertanyaan kedua, apa dampak aktivitas manusia ke biologi tanah? Izin menjawab, untuk dampak aktivitas manusia ke biologi tanah itu yang pertama pengolahan lahan, yang kedua deforestasi dan pembukaan hutan, dan yang ketiga urbanisasi. Oke, pertanyaan berikutnya adalah apa contoh interaksi antara organisme tanah dengan organisme? Mas Afif. Yang pertama itu ada hubungan organisme dengan tanah atau abiotik. Contohnya seperti aktivitas cacing tanah yang mencampur biotrobasi partikel tanah dan meningkatkan porositas atau sifat fisik tanah, atau aksi bakteri dan jamur yang menguraikan bahan organik dan mengubah ketersediaan hara atau sifat kimia tanah. Sudah. Yaitu apa akibat jika bakteri nitrifikasi terganggu? Kami rangkum dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, kita mulai dari sesi tanya jawab. Oke, pertanyaan pertama apakah dari Mas Derajat? Program dari kelompok 1 yaitu apa akibat jika bakteri mikroorganisme terganggu? Oke, kita mulai dari sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, oke, dari Mas Derajat. Apa akibat jika mikroorganisme terganggu? Oke. Silakan jelaskan secara mendetail atau menurut versi kalian sendiri. Oke, kita tampung dulu untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Saya wakil kelompok 3. Apa peran organisme dalam tanah? Oke. Nah, lagi kan? Apakah ada lagi dari kelompok belum kami jawab? Ada kelompok lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ayo tiap-tiap kelompok. Masih di sini. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan teman-teman pada kali. Menjawab pertanyaan saja. Jadi dari mana akibat mikroorganisme ini mana kan? Nah nanti akan yang pertama itu bisa penurunan kesuburan tanah. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur berperan sebagai dalam
jika mereka berkurang atau terganggu, proses dekomposisi melambat. Saudara, seperti nitrogen, fosfor, dan kalium menjadi kurang tersedia bagi tanaman. Kemudian gangguan siklus nutrisi. Nah, mikroorganisme ini berperan dalam fiksasi nitrogen, nitrifikasi, dan mineralisasi. Tanpa mereka, tanaman bisa kekurangan nitrogen dan ekosistem tanah menjadi tidak seimbang. Kemudian menurunnya kesehatan tanaman. Tanaman lebih rentan terhadap penyakit, pertumbuhan yang lambat, dan stres lingkungan karena kekeringan, salinitasi, dan lain-lain. Oke, Cacat. Oke, terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaannya Danu. Jadi peranan organisme itu meliputi yang pertama ada memproses langsung bahan organik seperti cacing, kaki seribu, kutu maupun semut. Terus yang kedua itu ada pemangsa, yang ketiga itu ada pencipta struktur tanah. Ini terjawab. Thank you. Baik,